gambar ini. Ada robotic paletizer, ada cashbacker. Jadi intinya untuk menghemat dari sumber daya manusia supaya dari produksinya bisa berjalan secara otomatis. Ya. Jadi kalau di industri itu kita ada dua segmen Pak untuk di packaging, ada yang primary packaging, sama yang kedua di secondary packaging. Secondary Pak ya. Kalau yang primary itu artinya makanan kalau dibungkus di plastik pertama kali, itu kita ngomong primary. Setelah dibungkus itu kan masuknya ke karton nanti. Nah itu kita namakan case packer. Nah itu kita bikin solusi untuk otomasinya. Nah kemudian setelah case packer kita ngomongnya ke paletizer. Apa itu paletizer? Dari karton-karton yang sudah jadi itu akan ditata di palet. Nah di palet itu akan disusun pakai robot secara otomatis. Seperti itu. Jadi kita fokus di dua solusi itu. Dua solusi Pak ya. Bisa semuanya Pak ya, dua solusi. Bisa semuanya. Dan kebetulan misalkan kita lihat di Allpack ini ya, masih sangat jarang yang benar-benar dari Indonesia untuk membuat sistem-sistem otomasi seperti ini. Betul. Kebanyakan ngambil dari luar. Kalau kita mulai dari desain, kemudian fabrikasi, manufacturing, sampai assembly, kemudian kita instalasi di customer, commissioning di customer, sampai after sales-nya pun bisa dari tim kita semua. Jadi tim Indonesia. Sistemnya produk Indonesia. TKDN udah berapa persen tuh Pak kalau dihitung kita total? Kita belum pernah ngitungkan, tapi kalau misalkan dihitung kapan hari kasaran ya, itu mungkin ya sekitar 40-an lah 40 ya. Pak ya. 40%. Karena kayak seperti motor dan lain-lain itu kan kita nggak ada di sini kan. Kita pasti kan beli. Cuman kalau buat conveyornya, buat grippernya, buat sistem pengamannya, kemudian untuk buat sistem-sistem tambahan yang lainnya itu kita fabrikasi dan manufacturing sendiri. Semua pekerjanya dari Indonesia. Semua pekerja dari Indonesia. Dari Indonesia. Jadi kita di pabrik ada sekitar 100 orang untuk pegawai tetap. Kemudian juga ada kontrak dan lain-lain. Berdasarkan project ya, kalau proyeknya besar kan kita butuh tambahan. Itu total bisa sampai 200. Sampai 200 orang Pak. SDM-nya Indonesia semua. SDM-nya Indonesia semua. Biasa. Market pasarnya udah sampai di mana? Market kita masih fokus Indonesia. Ya, jadi bisa dibilang 98% itu masuk ke market Indonesia. Baru tahun lalu kita masuk ke market di Filipina. Nah kebetulan dari perusahaan kita ini kan perusahaan yang bisa dibilang dipercaya di Unilever untuk memegang lini-lini otomasinya dia yang di bagian case packer dan fabrikasi. Dari beberapa proyek kita itu dirasa sangat lancar, support bagus, sehingga dari Unilever sendiri yang merekomendasikan kita ke Unilever di luar Indonesia. Jadi itu kita dapat kesempatan, satu kehormatan buat kita untuk istilahnya menunjukkan ya bahwa Indonesia itu bisa. Nah, jadi akhirnya kita beberapa tahun lalu kita sudah buat untuk yang case packer-nya ini kita kirim ke Filipina dan kita install di sana, udah jalan dan mereka buat juga. Sudah jadi Pak ya? Sudah berjalan di Filipina Pak ya? Sudah jadi. Dan tahun ini moga-moga kita dapat repeat order lagi. Seperti itu. Jadi, untuk yang perusahaan sama apa perusahaan lain itu Pak di Filipina? Repeat ordernya? Unilever juga sama. Cabang yang lain lagi. Karena Unilever itu kan perusahaan multinasional ya. Dia punya ratusan plant lah di seluruh dunia. Kapan hari kita disuruh untuk handle yang di Mesir dan lain-lain, tapi kita masih nggak berani Pak. Terlalu jauh. Jadi kita pun juga mentaker dari porsi kita ini yang di deket-deket dulu. Karena kalau misalkan jauh Pak, dari tim saya pun misalkan mau konsultasi pun sudah beda jam jauh. Jadi kan slow respon takutnya nanti dari customer kan kalau nggak puas reputasi kita juga yang seperti itu. Harapan kedepannya untuk perusahaan kita ini gimana? Harapan kedepannya begini Pak. Jadi kita tahu kalau yang di industri yang di Indonesia ini kebanyakan kan untuk automation masih mainnya luar negeri ya. Nah kebetulan dengan adanya kita seperti ini, mungkin dengan adanya otomasi yang lain, pertama kita bisa menguasai negeri sendiri Pak di bidang otomasi ini, kan dikuasai sama asing. Dan yang kedua dari segi support, karena kita sendiri ada di Indonesia, yang namanya automation ini kan bukan barang yang bisa copy paste sampai banyak ya. Artinya kita pun mendesain sesuai permintaan customer. Custom Pak ya mendesain. Cukup custom lah. Bukan, tidak bisa dibilang sangat custom lah. Cukup custom lah. Nah di situ masing-masing mesin ada perbedaannya, sehingga engineer yang bisa mengerti itu ada engineer yang datang ke site Pak. Gitu. Emang sekarang ada teknologi bisa tempo jarak jauh dan lain-lain, buat subscribe video kan bisa. Cuma kalau biasanya mesin ini supaya cepat teratasi, tetap harus ada lokal support yang pasti. Nah,
untuk harga satu sistem itu berapa? Paling sangat variasi Pak, mulai dari ratusan juta sampai miliar. Bisa Pak ya, sampai ratusan juga udah bisa Pak ya. Kenapa? Yes, dari mulai minimal ratusan juta Pak ya. Iya, betul. Udah terjangkau banget harganya tuh Pak ya. Dibeli juga per unit. Jadi kalau yang beli mesin kita itu biasanya kan memang dari situ pabrik yang butuhnya sistem Pak. Jadi biasanya kita ngomongnya itu adalah melalui drawing dulu kan. Oke Bapak perlu kickbacker, tracer, otomatis ya. Kita gambarin dulu Pak. Ya Bapak seperti apa nih? Oke cukup dah kalau kita taruh mesin ini. Dan ada conveyornya ya untuk connect satu sama lain. Kita hitungin dari flow dari produksi Bapak ini dari segi conveyor, traffic dan lain-lainnya bisa lancar nggak? Jadi kita mainnya simulasi dulu Pak. Iya. Jadi bukan seperti kita istilahnya ada mesin jual. Karena kita jualnya satu sistem Pak. Jadi yang dari customer nilai, entah ada problem manapun di tengah-tengah ini, dia nggak peduli. Yang penting outputnya seperti kontrak. Seperti kontrak gitu. Jadi tengah-tengah ini kalau ada masalah ya kita yang mikirin supaya beres. Iya. Herman Cokro itu. Herman Cokro.